Pagi hari ini bacaan kita ambil dari kitab 2 Tawarik pasal 31 ayat 1 sampai ayat 21. Setelah semuanya ini diakhiri, seluruh orang Israel yang hadir pergi ke kota-kota di Yehuda, lalu menemukan segala tugu berhala, menghancurkan segala tiang berhala, dan merobohkan segala pengorbanan dan mezbah di seluruh Yehuda dan Benyamin, juga di Efraim dan Manasye, sampai musnah semuanya. Kemudian pulanglah seluruh orang Israel ke kota-kotanya. Hizkia menetapkan rombongan para imam dan orang-orang Lewi, rombongan demi rombongan masing-masing menurut tugas jabatannya sebagai imam atau sebagai orang Lewi, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, untuk mengucap syukur dan menyanyikan puji-pujian, dan untuk melayani di pintu-pintu gerbang di tempat kemahan Tuhan. Raja memberi sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran, yakni korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, korban bakaran pada hari-hari Sabat dan pada bulan-bulan baru dan pada hari-hari raya, yang semuanya tertulis di dalam Taurat. Yang memerintahkan rakyat, yakni penduduk Yerusalem, untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Segala perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu sapi dan kambing domba, dan persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan bagi Tuhan Allah mereka. Semuanya itu diletakkan, mereka bertimbun-timbun. Mereka mulai membuat timbunan itu pada bulan yang ketiga, dan mereka selesai pada bulan yang ketujuh. Hizkia dan para pemimpin datang melihat timbunan itu, dan mereka memuji Tuhan dan umatnya orang Israel. Hizkia menanyakan para imam dan orang-orang Lewi tentang timbunan itu. Dan dijawab oleh Asaria, imam kepala keturunan Zadok, demikian: sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan, kami telah makan sekenyang-kenyangnya, namun sisanya masih banyak. Sebab Tuhan telah memberkati umatnya, sehingga tinggal sisa yang banyak ini. Kemudian Hizkia menyuruh menyediakan bilik-bilik di rumah Tuhan, dan mereka menyediakannya. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan, dan persembahan-persembahan kudus itu ke sana. Konanya, seorang Lewi, mengawasi semuanya, dan Simei saudaranya adalah orang kedua. Sedang Yehiel, Asasya, Nahat, Asael, Yerimot, Yosabat, Eliel, Yismakia, Mahat, dan Benaya adalah penilik di bawah Konanya dan Simei, saudaranya itu, sesuai dengan petunjuk Raja Hizkia dan Asaria, kepala rumah Allah. Dan Kore bin Yimna, seorang Lewi, penunggu pintu gerbang di sebelah timur, mengawasi pemberian-pemberian sukarela untuk Allah, serta membagi-bagikan persembahan khusus yang untuk Tuhan dan persembahan-persembahan maha kudus. Di kota-kota imam ia dibantu dengan setia oleh Eden, Minyamin, Yesua, Semaya, Azaria, dan Sekanya dalam pembagian itu kepada saudara-saudara mereka, menurut rombongan, kepada orang dewasa dan anak-anak. Kecuali kepada setiap orang yang masuk ke rumah Tuhan, menurut hari-hari yang ditetapkan, menurut tugas jabatan yang ditugaskan kepadanya, dan menurut rombongannya, yakni mereka yang tercatat dalam daftar sebagai laki-laki yang berumur 3 tahun ke atas. Para imam dicatat dalam daftar menurut puak-puak mereka. Sedang orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas dicatat menurut tugas dan rombongan mereka. Para imam terdaftar dengan seluruh keluarga mereka, yakni istri, anak laki-laki dan perempuan,
seluruh kaum itu karena dengan setia mereka mengkuduskan diri untuk persembahan kudus. Bagi keturunan Harun, yakni imam-imam yang tinggal di padang-padang pengembalaan sekitar kota-kota mereka, di setiap kota ada orang-orang yang ditunjuk dengan disebut namanya untuk mengadakan pembagian kepada setiap orang laki-laki dari keluarga imam dan kepada setiap orang Lewi yang terdaftar. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah. Ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Ya, terima kasih Bapak Ibu dan saudara terkasih. Pasal 31 ayat 1 merupakan lanjutan dari pasal 30 kemarin. Poin penting adalah di ayat 26 dikatakan bahwa maka besarlah kesukaan di Yerusalem karena sejak Salomo bin Daud Raja Israel tidak pernah terjadi peristiwa semacam itu di Yerusalem. Hari ini sungguh-sungguh sebuah reformasi Hizkia, dan dampak dari reformasi Hizkia di ayat 1 dari pasal 31, umat Tuhan setelah mengakhiri semua perayaan itu mereka kembali ke wilayah mereka masing-masing, dan dikatakan di sana mereka meremukan segala tugu berhala, menghancurkan segala tiang berhala, dan merobohkan segala bukit pengorbanan dan mezbah di seluruh Yehuda dan Benyamin, juga di Efraim dan Manasye, sampai musnah semuanya. Jadi ini komitmen monoteisme dari Raja Hizkia diikuti oleh rakyat dengan memusnahkan semua berhala, antara pemahaman dan tindakan pengenalan akan Allah monoteisme dan pengalaman hidup bersama Dia ditunjukkan dengan sebuah komitmen untuk menyingkirkan apa saja yang berpotensi untuk dijadikan idol, itu dihancurkan semuanya, dan yang sudah dipraktekkan dimusnahkan semuanya, sehingga umat ini kembali hidup dalam kehidupan yang kudus, suci, yang berkenan pada Allah, sebuah kehidupan monoteisme atau lordship pentuhanan Allah yang sungguh-sungguh nyata dalam pemahaman, dalam praktek hidupnya, sebuah spiritualitas yang hidup, yang dinamis. Nah, apakah reformasi itu berakhir di situ? Tidak. Ternyata ada lanjutan reformasi Hizkia pada beberapa aspek yang lain akan kita perhatikan di dalam ayat yang kedua sampai ayat 21. Di ayat 2 sampai 10, Hizkia melakukan reformasi di sini dengan menata bagaimana seharusnya persembahan itu dikumpulkan secara khusus untuk pelayanan yang reguler itu dilaksanakan setiap hari, dan dia memberikan teladan untuk itu. Raja memberikan sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran, yakni korban bakaran pada waktu pagi, pada waktu petang, korban pada hari Sabat, pada bulan baru, dan pada hari raya, yang semuanya tertulis di dalam Taurat Tuhan. Jadi apa yang tertulis dalam Taurat Tuhan, Hizkia coba melakukannya, dan langkah pertama dia sendiri yang menunjukkan keteladanan itu dengan memberikan korban-korban untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagaimana dinyatakan dalam kitab Imamat. Selanjutnya ayat 4, dia memerintah rakyatnya untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian dari para imam dan orang-orang Lewi. Dikatakan dalam ayat 4 bagian akhir, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Jadi reformasi berikutnya pada pendataan untuk kehidupan dari para imam dan para Lewi sebagai pelayan-pelayan yang full melayani di rumah Tuhan. Kita tahu bahwa orang Lewi, para imam dan orang Lewi tidak mendapat tanah-tanah untuk diolah ya demi kehidupan mereka. Dan pada masa-masa sebelum Hizkia hal ini sangat tidak tertib, sehingga terjadi
persoalan-persoalan atau kinerja pelayanan yang merosot. Oleh karena itu Hizkia kemudian melanjutkan reformasi dengan menata kembali bagaimana seharusnya kehidupan 11 suku yang lain, dan bagaimana mereka juga harus memikirkan satu suku yang memang dikhususkan untuk melayani di bait Allah, itu suku Lewi. Dan itulah sebabnya Raja memberi perintah agar semua rakyatnya itu kembali memperhatikan panggilan mereka sebagai panggilan etis teologis untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan, secara harus memberikan apa yang menjadi bagian dari para imam dan orang-orang Lewi, sehingga mereka, orang-orang Lewi dan imam ini bisa fokus melayani, mencurahkan pikiran, tenaga, waktunya untuk pekerjaan Tuhan. Dan semua ini direspon dengan baik. Bahkan hasilnya kita temukan di dalam ayat yang ke-10, ayat 9 dan 10, Hizkia menanyakan para imam dan orang-orang Lewi tentang timbunan itu, dan dijawab oleh Asaria, imam kepala keturunan Sadok, demikian, sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan, maka kami telah makan sekenyang-kenyangnya, namun sisanya masih banyak, sebab Tuhan telah memberkati umatnya sehingga tinggal sisa yang banyak ini. Ini beberapa hal yang penting kita perhatikan, suatu komitmen untuk melaksanakan perintah Raja. Ketika umat itu memberikan bagi para pelayan Tuhan, dikatakan sejak persembahan itu mulai dibawa ke rumah Tuhan, maka para imam dan orang Lewi itu makan sekenyang-kenyangnya. Artinya ya, mereka tidak perlu memikirkan ladang, kebun, karena mereka tidak perlu itu sebagaimana Taurat mengatur itu, dan kebutuhan mereka tercukupi, sehingga impact-nya tentu pada kinerja pelayanan di rumah Tuhan itu berjalan dengan baik, karena harus melayani setiap pagi dan petang, korban persembahan terus dilaksanakan oleh mereka. Tapi lebih dari itu dikatakan, namun sisanya masih banyak, ada sisa. Dan kalimat paling akhir, sebab Tuhan telah memberkati umatnya sehingga tinggal sisa yang banyak ini. Itu kalau umat memberi pasti ada yang kurang. Maksudnya di satu sisi ada yang bertambah, sisi lain ada yang bertambah. Tapi yang terjadi adalah para pelayan ini makan sekenyang-kenyangnya, bahkan sisa, dan yang memberi juga tidak kekurangan. Justru dikatakan Tuhan memberkati umatnya. Dan faktanya itu empirisnya terlihat dari apa yang tersisa itu. Di dalam Perjanjian Baru, Paulus dalam surat Filipi pasal yang keempat itu memberikan tanggapan, komen terhadap persembahan umat Tuhan bagi pekerjaan pelayanan di ayat yang ke-17. Saya ingin bacakan bagi kita ayat 16 dan sampai ayat yang ke-20. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku, tetapi yang diutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntungan. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, yaitu korban yang disukai dan yang berkenan pada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Banyak orang menghafal ayat yang ke-19 tanpa melihat konteksnya dan bersifat individualis atau mengharapkan berkat dari Tuhan berlimpah tanpa melihat konteksnya. Ternyata konteksnya itu mereka memberi bagi pelayan Tuhan, Paulus dan teman-teman, dan karena mereka memberi bagi para pelayan itu, pelayan jalan yang baik, baru kemudian Tuhan melimpahkan berkatnya kepada umat yang memberi itu. Poinnya bahwa yang memberi kepada pelayan Kristus untuk menunjang pelayan itu akan berdampak kinerja pelayan itu oke, kinerja pelayan juga meningkat, dan pada saat yang sama Tuhan melimpahkan berkat bagi mereka yang memberi itu. Nah, ini yang menarik kita temukan di ayat yang ke-2 sampai ayat 10. Di ayat 11 sampai dengan ayat yang 21, reformasi ini terkait dengan bagaimana stewardship-nya, dimensi penata layanan dari persembahan-persembahan itu. Kalau sudah uang berkelima dan sebagainya, persoalannya adalah bagaimana mengelola semua itu. Dan Hizkia dengan sangat cermat memilih orang-orang yang tepat sekali untuk menata dua hal. Satu, ya, menimbun dan menampung dan kemudian mendistribusikan secara benar.
Dan ada kelompok yang lain yang menjadi BPK-nya, badan pengawasnya itu, para pemilik, para pengawas. Ini yang tersebut di mulai ayat 11 itu ada nama-nama yang disebutkan di sana. Ada yang menjadi pengawas, ada penilik-peniliknya. Dan ini berlangsung dengan tertib sampai ke berbagai wilayah juga diatur semuanya. Dan juga di data tentang jumlah keluarga anggota dan ya siapa pelayan-pelayan yang berhak menerima semua persembahan itu. Dan apa yang terjadi? Persembahan dari jemaat itu bisa ditampung dengan baik, tempatnya jelas ada, orang yang menerima itu ada, tempat orangnya, dan yang mengatur distribusinya juga jelas, mendistribusikan kepada siapa yang berhak menerima, imam-imam, keluarganya berapa, anggota keluarga berapa, dan yang mengawasi proses distribusi itu juga ada, sehingga tidak bocor sana bocor sini. Poin penting dalam pengelolaan adalah ya akuntabilitas, transparansi, dan berintegritas itu ditemukan di bagian ini. Di ayat yang ke-20 sampai 21 dikatakan, demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Reformasi Hizkia itu menyentuh segala aspek pelayanan, dan itu berlaku di seluruh kerajaan yang dia pimpin di seluruh wilayah Yehuda. Dan dikatakan ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanan terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah. Ia mencari Allahnya, semuanya dilakukan dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Raja yang hidup secara bertanggung jawab, etika deontologis itu, etika kewajiban, benar dan salah itu sangat diperhatikan. Dia hidup benar, baik, jujur, berintegritas, dan semua didasarkan pada Taurat Tuhan. Dia mencari Allahnya dan melakukan dengan segenap hati, sehingga dalam pelayanannya itu semua berjalan dengan baik, pemerintahannya itu berjalan dengan sangat tertib, mulai dari atas sampai bawah, karena sang raja sendiri menunjukkan keteladanan yang luar biasa baik. Salah satu dampak dari kepemimpinan yang baik ini akan kita lihat besok bagaimana mereka menghadapi Sanherib itu. Tuhan berpihak kepada Hizkia. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, dari firman Tuhan kita baca renungan pagi ini beberapa amanat teks. Yang pertama, mentuhankan Kristus berarti menyingkirkan dan memusnahkan segala idol itu, berhala-berhala. Yang kedua, memberi kepada pelayan Kristus akan menunjang kinerja pelayan dan pelayanan, sekaligus pada saat yang sama membuka pintu berkat bagi yang memberi. Yang ketiga, penatelayan harta milik Tuhan secara akuntabel, transparan, dan berintegritas merupakan kunci keberhasilan kepemimpinan rohani. Beberapa aplikasi yang dapat kita terapkan dalam hidup kita. Yang pertama, masih adakah idol lain yang bersanding dengan Kristus dalam hidup saya dan saudara? Kita perlu belajar mengevaluasi idol-idol yang seringkali menyingkirkan waktu-waktu untuk pelayanan, pekerjaan Tuhan dan seterusnya, baik hedonisme, demikian juga mungkin mode, atau juga ya beberapa hal praktis yang seringkali bisa mendistrak, ya, mengalihkan fokus kita kepada Tuhan, karena Dia punya pikat yang harus disingkirkan, sehingga monoteisme kita sungguh-sungguh murni. Yang kedua, maukah saya dan saudara setia memberi kepada para pelayan Kristus? Dan yang terakhir, sudahkah saya dan saudara menjadi penatalan yang baik dari harta milik Allah? Biar semua kita lakukan dengan berintegritas, benar, jujur, dan sepenuh hati dengan dasar pada firman Tuhan. Tuhan akan membuat hidup dan pelayanan kita berhasil dan namanya dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita sambut firman Tuhan pagi ini dengan bersyukur Bapa karena kebaikannya, kasih-Nya untuk kita semuanya. Banyak
sudah berikan buat kita masing-masing. dan kita boleh mentaati kebenaran firman Tuhan setiap saat kita terus mau mengucap syukur.